Assalamualaikum pemirsa Muslimah Daily yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencermati fenomena gentrifikasi dan okupasi lahan kian menjamur, pembangunan komersial menuju perumahan real estate yang hanya bisa dinikmati oleh masyarakat atas. Kebijakan pembangunan yang eksploitatif berimplikasi terhadap perampasan ruang hidup masyarakat di kalangan bawah. Kawasan Delhi Megapolitan menjadikan kawasan perumahan Citraland Helvetia sebagai kawasan bertaraf internasional dengan semua fasilitas disediakan. Sementara di sisi lain pada masyarakat kalangan di bawah selaku pemilik awal lahan terjadi kemiskinan, terbengkalai tanpa adanya keadilan. Lantas, adakah yang bisa diharapkan dari sistem hidup dan penguasa sekuler hari ini? Selengkapnya, mari kita simak pandangan Ustazah Susianingsi, aktivis pemerhati perempuan dan generasi dalam wawancara berikut ini. Rumah adalah kebutuhan asasiah bagi manusia, jadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang alami jika manusia itu ingin memiliki rumah yang mewah, sehat, asri, kemudian luas, ada tamannya. Ini adalah sesuatu yang wajar dan kemudian dia pasti menginginkan rumah untuk yang enak, nyaman untuk dihuni ataupun ditinggali bersama dengan keluarganya. Nah, tapi kondisinya saat ini bahwasanya masih banyak masyarakat itu yang dia itu tidak memiliki rumah yang layak. Bahkan banyak juga dari masyarakat yang memang tidak memiliki rumah sama sekali karena memang tidak memiliki lahan untuk dibangunnya rumah. Dan pemerintah juga mengakui tingginya kesenjangan ya kepemilikan rumah pada masyarakat ini. Ya, ini disampaikan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian ya Dian Kusmastuti bahwasanya perumahan atau kesenjangan kepemilikan perumahan rakyat masih besar, yaitu sekitar 12,1%. Artinya berarti kan masih banyak ya masyarakat itu yang dia tidak memiliki rumah untuk dihuni, dan justru pemerintah gitu ya telah memberikan izin kepada pengusaha ataupun perusahaan besar ya startup nasional yang berpengalaman ya, yaitu Ciputra Group ya, untuk membangun kawasan perumahan mewah ya. Jadi ini merupakan proyek Delhi Megapolitan dengan posisinya yang cukup strategis dan juga harganya cukup mahal ya, yaitu sekitaran 1-3 miliar rupiah. Nah, pasti masyarakat itu kesulitan untuk membeli perumahan mewah ini. Nah, karena apa? Dengan harga 3 miliar berarti harus berapa tahun masyarakat itu bisa mencicilnya. Ketika pendapatan masyarakat itu 8 juta saja, itu dia harus mencicil rumah ini selama 40 bahkan 50 tahun. Tapi faktanya bahwasanya ya masyarakat pada saat sekarang ini penghasilannya berapa? Hanya sebatas 3 juta rupiah. Berarti perumahan mewah ini tidaklah ada menguntungkan bagi masyarakat, dan bahkan rakyat itu sulit gitu ya untuk mengakses tanah untuk membangun rumah. Bahkan dengan harga yang melonjak seperti ini, hasilnya rakyat itu hanya pasrah untuk menerima kenyataan pahit berupa kesulitan hidup. Jadi pembangunan perumahan mewah Citraland ini malah menguntungkan para pemilik modal ataupun para kapital, dan masyarakat tetaplah tidak memiliki rumah hunian. Intinya pembangunan perumahan mewah Citraland yang ada di Helvetia ini ya yang sebagai kawasan yang representasi tadi ya untuk perumahan elit, ini lebih terlihatlah kesenjangan ya di antara masyarakat menengah ke bawah dengan ya masyarakat yang kaya. Jadi menurut saya ya adanya pembangunan perumahan mewah bertaraf internasional ini ya tidaklah ada manfaatnya bagi masyarakat ya yang untuk membawa kebaikan, dan justru semakin terlihatlah di sini kelemahan dari sistem saat ini ataupun pemerintahan kita saat ini yang telah didominasi oleh para korporat. Ya sudah pasti ini adalah sebuah kezaliman dan bertentangan dengan Islam. Perampasan hak tanah yang seharusnya untuk perumahan masyarakat
ini haram hukumnya untuk diberikan kepada swasta ataupun pengusaha. Tapi realita ini terjadi ya pada saat ini, yaitu dalam sistem kapitalisme. Nah, pembangunan perumahan Citraland ini dirancangkan akan ada pengembangan yang ditargetkan perluasannya itu mencapai 8.077,76 hektar. Ini mereka mendapatkan izin ataupun payung hukum dari pemerintah, yaitu melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembangunan Agraria Dewi Kartika, yang beliau itu mengatakan dalam PP nomor 10 2011 ya, tentang tanah terlantar yang sepenuhnya digunakan untuk reforma agraria, bahkan dapat juga digunakan sebagai kepentingan investasi dan ekonomi. Ironisnya, ya, regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini adalah untuk melayani pebisnis, yaitu pengembangan properti. Jadi ya regulasi ini akhirnya pengusaha tadi dia dapat menguasai lahan yang cukup luas ataupun luasnya luar biasa. Jadi ya ini sejatinya itu adalah bentuk perampasan ruang hidup masyarakat. Bagaimana tidak? Ya, bahwasanya perusahaan itu dia dapat seenaknya untuk menggusur ya hunian rakyat ya, meskipun yang awalnya masyarakat itu memiliki SK tanah, tapi demi pengembangan pembangunan kemudian lahan yang luas itu bukan diperuntukkan masyarakat, bahkan itu akan diberikan kepada para pengusaha dengan dalih untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Benarkah ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat? Sudah pasti tidak. Yang diuntungkan itu adalah para pengusaha ya, para pengusaha ataupun para kapital itu sendiri. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwasanya perumahan ataupun hunian itu adalah merupakan kebutuhan asasi ya. Politik ekonomi Islam itu menjadikan penguasa akan menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer setiap individu masyarakat dengan pemenuhan yang menyeluruh. Khalifah akan mendorong setiap individu itu untuk mampu ya memenuhi kebutuhan asasiahnya. Semisalnya untuk kebutuhan makan dia harus bekerja, dan Khalifah akan menyediakan pekerjaan ataupun memfasilitasi untuk dia memang bisa bekerja ya sesuai dengan skillnya. Ataupun ketika kebutuhan asasiah itu kita membahas terkait dengan perumahan ataupun hunian, maka Islam juga telah memberikan pengaturan ya terhadap kepemilikan lahan. Jadi diperbolehkanlah masyarakat itu untuk dia memiliki lahan dengan cara waris, jual beli gitu ya, atau dengan cara pemagaran. Nah, di dalam Islam ketika ada tanah yang mati itu ya siapa saja menghidupkan maka dia akan menjadi miliknya ya, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya sistem Islam itu memang ada mekanismenya untuk mengatur kepemenuhan hajatul asasiyah seperti hunian. Jadi ada paradigma dan konsep penting dalam Islam untuk mengatur lahan, menanggulangi alih fungsi lahan, yaitu dengan Islam akan memberikan 3 kepemilikan kepada masyarakat, yaitu kepemilikan individu. Jadi kepemilikan individu itu ketika sudah dimiliki oleh individu maka haram untuk diserahkan kepada yang lain. Kemudian ada kepemilikan umum. Nah, kepemilikan umum ini seperti apa ya, jalan raya gitu ya kan, kemudian ya fasilitas-fasilitas umum, dan ini pengelolaannya juga tidak akan diserahkan kepada asing. Demikian juga dengan kepemilikan negara seperti tanah yang mengandung sumber daya alam yang besar, ini juga tidak akan diserahkan pengelolaannya itu kepada asing. Dari dalam sistem Islam itu yang pertama dibangun itu adalah SDM-nya, yaitu taraf berpikir masyarakatnya untuk memiliki taraf berpikir yang tinggi, kemudian berakhlak mulia, dan pastinya di sini memperhatikan bagaimana perempuan untuk hidup nyaman gitu ya di dalam rumahnya. Yang selanjutnya, selain pembangunan SDM, maka pembangunan dalam Islam itu mengikuti teknologi muktahir, yaitu ya berdasarkan dengan taraf berpikirnya masyarakat. Jadi dalam kasus alih fungsi lahan yang dilakukan oleh PT PN 2
ini ya termasuk kezoliman gitu ya, karena telah mengambil hak rakyat. Karena pengambilan hak rakyat diserahkan kepada asing, bukan negara menjamin kesejahteraan rakyat, malah justru mengabaikannya hanya demi kepentingan oligarki dan konglomerat. Kemudian ini menghilangkan ruang hidup masyarakat ya. Jadi ini adalah sebuah kemungkaran gitu ya. Adanya syariah Islam ini telah memberikan petunjuk gitu ya, negara bagaimana melakukan pengolahan hunian. Jadi umat harus sadar, negara yang sungguh-sungguh mengurusi rakyatnya hanyalah khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah ya. Memperjuangkan khilafah ya harus menjadi agenda utama bagi seluruh umat. Jadi ya sudah saatnya kita kembali kepada sistem khilafah. Maka sistem inilah yang akan menjadikan rahmatan lil alamin, yang tidak menimbulkan konflik dan menjadikan kenyamanan bagi seluruh warga masyarakat daulah. Merampas tanah rakyat adalah kezoliman. Menghilangkan ruang hidup mereka juga bagian dari kemungkaran. Masalah hunian publik bukanlah persoalan rumit sebagaimana terjadi saat ini. Adanya syariat Islam telah memberikan petunjuk cara negara mengelola hunian bagi publik. Penerapan sistem kepemimpinan Islam yang amanah, berkeadilan, dan menyejahterakan melalui tegaknya khilafah sebagai perisai hakiki bagi umat. Dengan demikian, semua rakyat dapat dengan mudah mengakses hunian yang dibutuhkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.